Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, sedulur semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Apa kabar semuanya malam yang mulia ini? Alhamdulillah, luar biasa ya, Allah pertemukan kita dalam satu kesempatan yang sangat mulia. Kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling berwasiat untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, saling berwasiat untuk selalu bersabar. Ya, dan tema kita di malam yang mulia ini apa, sedulur semuanya? Trail to Jannah. Iya, Masya Allah. Ngegas, finishnya di surga, Masya Allah. Ya, gimana ini korelasinya ya? Ngegas, iya, sampainya di surga, Masya Allah. Bisa ya, sedulur semuanya rahimakumullah, bisa, alhamdulillah. Dan ini salah satu yang Allah mudahkan untuk kita semuanya. Malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, saling bergandeng tangan ya. Ada sesuatu yang besar tujuan dari kebersamaan kita, khususnya adalah kebersamaan kita di trail ya, dimana Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang saleh. Iya, teman-teman kita semuanya yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh. Iya, ini nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seorang bersama dengan agama sahabatnya, maka lihatlah siapa sahabatnya. Nah, ini kita di trail, alhamdulillah kita jumpa dengan sahabat-sahabat soleh luar biasa. Ya, yang insya Allah istiqomah ya. Allahumma amin. Sehingga untuk sampai ke dalam surga itu sangat dekat. Kata Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakina alihi. Sesungguhnya surga itu sangat dekat kepada kalian daripada seorang dengan tali sandalnya. Ya, kita dengan tali sandal itu sangat dekat. Ternyata surga lebih dekat dari itu. Alhamdulillah. Ya, surga itu lebih dekat daripada seseorang dengan tali sandalnya, tali sepatunya. Bagaimana tidak ya, seorang wanita melihat anjing yang kehausan, ia mengatakan, sesungguhnya anjing ini kehausan sebagaimana tadi aku kehausan. Ia ambil air minum, kemudian ia berikan kepada anjing tersebut. Allah ridha kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya, masuk di dalam jannah, ia masuk dalam surga. Masya Allah. Apa sebabnya? Memberi minum
Anjing yang kehausan. Karena Allah tentunya ini ada ilmunya yang harus kita fahami ya. Sedulur rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan surga bahwa semua umatnya masuk surga. Jadi kalau teman-teman trail itu endingnya nanti semuanya masuk surga, ya itu suatu yang pasti insyaallah. Iya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi SAW, semua umatku pasti masuk di dalam surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka jawaban Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk di dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, ia enggan masuk di dalam surga. Jadi kata Nabi SAW, yang taat kepadaku semuanya masuk surga. Kecuali yang apa tadi? Man asani, kecuali yang enggan, yang bermaksiat, yang tidak taat kepada Nabi SAW, maka ia enggan untuk masuk di dalam surga. Ya, jadi surga sangat dekat dengan kita semuanya. Surga adalah jaminan untuk kita semuanya. Catatannya satu saja, man ata'ani. Ya, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk di dalam surga. Ini ya, sedulur rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bersama-sama insyaallah ya, sebagaimana Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini. Ya, Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya insyaallah. Allahumma amin. Ya, sedulur rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, beberapa sahabat Rasulullah kabarkan dijamin masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ada 10 sahabat. Kalau dari semua hadis lebih dari 40 sahabat itu Rasulullah kabarkan dijamin masuk surga. Sudah dikabarkan ini penduduk surga. Ya, seperti yang 10 tadi dalam satu hadis itu Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya, para khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kemudian yang 6 sisanya ada sahabat Talhah bin Ubaidillah, ada sahabat Az-Zubair bin Awam, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'id bin Zaid, ya, ada sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Ini 10 yang disebutkan dalam satu hadis mereka adalah penduduk surga. Sudah dikabarkan bahwa mereka penduduk surga. Contohnya sahabat Abu Bakar. Suatu saat bersama dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang pagi hari ini berpuasa? Maksudnya puasa sunnah. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Man tasaddaqa minkum hadzal yaum, siapa yang sudah bersedekah di pagi hari ini? Sahabat Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapa man ada maridhan, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab lagi, saya sudah menjenguk orang sakit. Iya. Rasulullah bertanya yang terakhir, yang keempat, siapa yang sudah mengantar jenazah di pagi hari ini? Sahabat Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda,
mastama'na fimri'in illa dakhalal jannah. 4 perkara ini tidak terkumpul pada seseorang kecuali pasti masuk di dalam surga. Iya, Masya Allah. Ini siapa tadi? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan pintu-pintu surga itu ada 8. Ada di antaranya pintu sholat, yaitu orang-orang yang ahli sholat. Ada pintu jihad, orang-orang yang ahli jihad. Ada pintu sedekah, orang-orang yang ahli sedekah. Ada pintu siam, pintu puasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ya, ini Rasulullah menyebutkan 4 pintu: salat, jihad, sedekah, dan puasa atau Ar-Rayyan, pintu sedekah. Coba kita perhatikan bagaimana ini penduduk surga. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ma lana buddun an nadkhulal jannata min abwabiha." Wahai Rasulullah, setiap dari kita harus masuk dalam surga dari salah satu pintu dari 8 pintu tadi. Wa hal yud'a ahadun min tilkal abwab. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, adakah seorang yang dipanggil untuk masuk di dalam surga dari semua pintu surga? Subhanallah, semangatnya Abu Bakar ya, bisa masuk dari salah satu pintu saja itu sudah disebut masuk surga. Sudah masuk dalam surga. Iya. Tapi semangatnya Abu Bakar, Allahu Akbar, ternyata pengen dipanggil dari semua pintu surga. Iya, pintu yang 8 tadi masing-masing dari para penjaga pintu surga. Dan pintunya surga itu disebutkan sifatnya seluas antara timur dan barat. Iya, jadi sangat luas. Dijaga oleh para malaikat. Abu Bakar bertanyanya, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu surga? Masing-masing penjaga pintu semua memanggil, kemari Anda lewat pintu ini. Yang sana juga memanggil, yang sana, 8 pintu semuanya. Ini semangatnya siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka jawaban Nabi SAW, arju an takuna minhum. Kata Nabi SAW, engkaulah salah satu yang dipanggil dari semua pintu surga. Masya Allah. Ini siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya, beliau dipanggil dari semua pintu surga. Memang ternyata sifatnya tadi ya, beliau hebat dalam semua ibadah. Mau bicara pintu sholat, jihad, sedekah, puasa, semua pintu kebaikan, beliau ahlinya. Iya, ini sedulur rahimani wa rahimakumullah. Sahabat seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Bilal dipanggil oleh Nabi SAW, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara terumpahmu di dalam surga. Iya, Masya Allah, sahabat Bilal bin Rabah. Ia seorang sahabat yang perjuangannya masuk di dalam Islam, disiksa, ia tetap mengatakan Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Iya, bagaimana keadaan sahabat Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu, gesekan sandalmu itu ada di dalam surga. Masya Allah. Maka ditanya tentang amalnya, apa ini amalan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, di antara yang beliau jawab, aku tidak tidur malam kecuali dalam keadaan berwudu. Aku tidak batal dari wudu kecuali aku segera perbarui wuduku. Artinya beliau selalu menjaga wudu. Itu sunnah ya. Kalau batal, wudu lagi, salat sunnah setelah wudu. Batal, wudu lagi, salat sunnah setelah wudu ya.
Ternyata itu memasukkan dalam surga. Tadi yang kita sebutkan, surga sangat dekat dengan kita, surga sangat mudah untuk dimasuki. Bahkan umat Rasulullah semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Memang benar bahwa amal ibadah kita salah satunya itu bisa jadi menonjol dari yang lain, yang itu memasukkan kita di dalam surga. Maka tadi kalau trail menuju kepada surga ya sangat dekat. Kenapa? Di dalam dunia trail ini alhamdulillah kita jumpa dengan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh. Alhamdulillah. Ya, senang rasanya ya kalau ya dalam dunia hobi, tapi juga dibalik dari itu suatu yang besar dalam kehidupan akhirat kita. Ya, hobi kita untuk olahraga dengan ya kendaraan trail ini ternyata mengantarkan kita pada teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang selalu menegur kita, mengingatkan kita, menyapa kita. Alhamdulillah, itu jalan kita menuju surga. Ya, Allahumma amin. Ada seorang sahabat, ya, beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang selalu mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di pagi hari menjelang waktu subuh, beliau menyiapkan untuk wudunya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Hal laka min hajah?" Ya, Ubaidah, ya. Apakah engkau punya kebutuhan wahai sahabatku? Ya, ini Rabi'ah ya al-Aslami radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Rabi'ah, apakah kamu punya kebutuhan? Adakah sesuatu yang kamu minta dariku?" kata Nabi. Maka jawaban Rabi'ah, "As'aluka an urafiqaka fil jannah." Kata Rabi'ah, "Wahai Rasulullah, aku meminta ingin mendampingi engkau di dalam surga." Subhanallah. Tidak hanya menemani di dunia, mengabdi kepada Nabi di dunia, tapi ingin menemani Nabi sampai di dalam surga. Pengen di sana. Awa ghaira zalika, kata Nabi, ada yang lain wahai Rabi'ah selain minta masuk surga, dekat denganku, menemani aku? Ditanya lagi, ada yang lain engkau minta? Jawaban Rabi'ah, huwa dzaka ya Rasulullah. Cukup itu wahai Rasulullah. Masya Allah. Ya, padahal kalau minta apa saja Rasulullah doanya mustajab. Mau minta dunia apa saja mustajab. Tapi semangatnya para sahabat ternyata di sana jauh, ingin masuk di dalam surga. Ya. Ya, ini motivasi buat kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sampai dalam ya hobi kita, kegiatan olahraga kita, ternyata bisa itu mengantarkan kita semuanya ke dalam surga. Cari sahabat-sahabat yang baik, cari teman-teman yang saleh. Ya, sehingga dengan itu kita pun terbawa. Al-muslim mir'atu akhi, kata Nabi, seorang muslim, sahabat itu cermin untuk kita. Lihat siapa sahabat kita, itulah kita. Sebagai cermin untuk kita semuanya. Maka kalau kita sudah senang jumpa dengan orang saleh, senang bersama dengan orang saleh, bersahabat dengan orang baik, alhamdulillah, itu jalan kita menuju surga. Dan surga tidak sulit, alhamdulillah, mudah buat kita semuanya. Ya, satu saja yang Rasulullah wasiatkan tadi, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku masuk di dalam surga. Alhamdulillah. Sedulur rahimakumullah, sedikit saya tambahkan ya. Kehidupan kita ada dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya, umur umat Rasulullah kita semuanya rata-rata berapa, sedulur rahimakumullah? Antara 60 sampai dengan 70 lah. Kalau hitung-hitungan kita masih sisa berapa? Ayo kita semangat untuk masuk dalam surga. Ya. Artinya apa ini? Kita ini bagian dunianya paling akhir, kita umat yang terakhir. Dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu perjalanan kehidupan dunia yang sangat panjang dan sudah selesai. Nah, kita ada pada umat yang terakhir. Umat yang terakhir saja kita umur berkisar 60 sampai 70. Itu kalau Allah sempurnakan sampai 60. Allah sempurnakan sampai 70. Segitu umurnya. Qala man yajuzu dzalik, kata Nabi, sedikit yang lebih dari 60, sedikit yang lebih dari 70, kata Nabi. Berarti 70 ini kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebagus-bagusnya, sudah pasti kita masuk di dalam surga. Nah, kalau tadi hitung-hitungan, kalau saya sendiri sekarang di umur 46 ya. 60 kurangi 46 berapa? 14. Iya, itu kalau Allah berikan kesempatan sampai 60 ya, mental kita harus siap segalanya. Kalau Allah panggil kita ya sudah, memang harus siap. Tapi kita boleh berdoa, kita boleh berusaha, insya Allah dengan trail kita juga lebih sehat, insya Allah. Ya, biidznillah kita bisa istiqomah, bisa terus menerus menjaga kesehatan, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ya, Allah berkahi semuanya, insya Allah. Ya, maka 60 tahun tadi sudah kepotong dengan umur sekarang. Saya saja kalau hitungan 60 tadi sisa 14. Ini 14 tahun mau dipakai untuk apa? Kalau saya ditanya, saya akan menjawab, saya pengen masuk surga. Mungkin itu jawabannya. Saya pengen masuk surga. Lah, saya sudah terlanjur senang dengan trail, bagaimana? Ya ayo kita masuk trail, kita juga dengannya kita masuk di dalam surga, insya Allah. Banyak teman-teman yang baik, banyak teman-teman yang soleh, alhamdulillah. Ya, ini jadi masya Allah ya, senyum kita senyum yang benar-benar lahir dan batin, bukan hanya lahir saja, tapi batin kita juga tersenyum, batin kita juga ya tertawa bahagia, alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata dunia hobi saja kita niatkan untuk surga kita, untuk akhirat kita semuanya. Maka ini teman-teman semuanya, wasiat saya yang terakhir ya. Apa sih yang paling penting di dalam agama kita agar kita istiqomah? Yang pertama, perkara iman. Ya, perkara iman ini kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman ini bertambah dan kadang berkurang. Bertambah itu dengan ketaatan kepada Allah, dan iman berkurang itu dengan maksiat kepada Allah. Berarti kita bisa mengontrol iman kita. Kalau ketaatan kita semakin baik, semakin banyak, semakin bagus, alhamdulillah iman kita bertambah. Ini tanda kita dimudahkan untuk masuk dalam surga. Tapi kalau ternyata ya kok turun dan terus turun, hati-hati, segera sadar. Saya sedang lemah, saya sedang loyo, iman saya sedang tidak bergairah. Maka segera kuatkan diri. Ya. Di antara yang menguatkan ya seperti ini, kita perlu hati ini untuk bermajelis ilmu ya, mendengar ayat dibacakan, mendengar hadis dibacakan. Itu yang kita butuhkan. Itu yang hati butuhkan itu. Kalau badan ya butuh makanan, minuman, itu badan. Tapi kalau hati butuhnya itu ilmu, butuhnya wahyu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu yang kita butuhkan. Iya, masya Allah Pak Wahyu ya. Yang dibutuhkan wahyu dari Allah, itu yang menghidupkan hati. Ya, subhanallah. Ini ya sedulur rahimakumullah. Jadi bagaimana jalan masuk surga, jalan istiqomah kita? Pertama, jaga iman. Ya. Yang kedua, jaga tauhid kepada Allah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka ia masuk dalam surga. Jadi tauhid pada Allah adalah istiqamah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ini istiqamah dalam tauhid, dan itu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Yang ketiga, salat. Yang ketiga, setelah iman, tauhid, maka perkara salat. Ya, sedulur semuanya rahimakumullah, salat jangan sampai terlewatkan dalam kehidupan kita. Salat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di atas langit yang ketujuh. Rasulullah diangkat pada kejadian Isra dan Mi'raj sampai di langit yang ketujuh. Di sana Allah wajibkan salat.
Salat yang Rasulullah sifati aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba paling dekatnya kepada Allah ketika sedang salat, ketika sedang sujud, kata Nabi. Rasulullah mendekati wafatnya, apa yang diucapkan? As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Wasiat Nabi, tunaikan salat, jagalah salat, jagalah salat, ajarkan salat kepada budak-budak kalian. Sampai ingat dengan orang yang paling di bawah yang namanya budak hamba sahaya, ajarkan pada mereka budak-budak kalian salat agar menunaikan salat, menjaga salat. Maka salat ini harga mati ya, kita mau masuk dalam surga, salat ini harga mati, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ditinggalkan. Salat harus, karena trail kita tadi endingnya di mana? Di puncak mana tadi? Di puncak surga insyaallah. Jadi salat harus dijaga. Iya, jangan sampai terlewatkan salat. Setelah itu baru kemudian kewajiban kepada Allah, perintah-perintah Allah tunaikan, larangan-larangan Allah tinggalkan. Ini yang keempat, yang terakhir. Ayo belajar seperti Abu Bakar tadi, mengantar jenazah, puasa sunnah, bersedekah, menjenguk orang sakit. Ini amalan-amalan sunnah yang meningkatkan kualitas kita di sisi Allah. Itu kita jaga, insya Allah. Trail to jannah, insya Allah. Iya, dimana hobi kita ini insya Allah mengantarkan kita jumpa dengan orang-orang baik, jumpa dengan orang-orang soleh, dan insya Allah ending kita semuanya sama, kita masuk di dalam surga. Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Kata Nabi, jika kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Bagaimana Rasul mengajarkan kita optimis? Minta, jangan ya Allah masukkan aku dalam surga walaupun surga yang paling bawah misalnya. Jangan, mintanya yang paling tinggi Firdaus. Allahu Akbar. Siapapun kita, diajarkan oleh Nabi kalau minta surga Firdaus. Artinya apa? Usaha kita, kesungguhan kita, amal ibadah kita, ya memang harus sungguh-sungguh. Ya insya Allah ya, kita jumpa dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh seperti ini, menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita untuk istiqomah di atas agama Allah, dan ending kita semuanya dari hobi pun kita akan masuk di dalam surga insya Allah Ta'ala. Taib, demikian sedulur rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang sedikit ini bisa menjadi pesan ya, wasiat dari saya untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas agama Allah dan terus istiqomah. Kalau ingat umur tadi ya, dengan 60 mungkin sebagian tinggal beberapa ya. Jadi dengan 70 mungkin tinggal beberapa, ya sudah, ayo pokoknya surga ya. Demikian trail to surga, to jannah insyaallah. Jadi demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita sempatkan untuk berdoa di akhir majelis kita. Jadi sedulur semuanya yang ada di pendopo ya, kita berdoa dulu ya. Monggo semuanya ya menyiapkan hati untuk berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ahlik al kafaratal mujrimina ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sedulur rahimakumullah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi